Ustaz bagaimana, tolong motivasi kami apa fadilah 2 kali atau pahala-pahala yang kita dapat kalau kita menghadiri majelis-majelis seperti ini. Banyak sekali, luar biasa fadilahnya. Hadis sahih riwayat Baihaqi, kata Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dia menghadiri majelis ilmu, dia tidak ke masjid kecuali untuk menghadiri majelis ilmu, maka dicatatkan baginya pahala haji dan umroh sempurna. Pahala haji dan umroh sempurna. Hadis yang lain, ya, siapa yang hadir di majelis, siapa yang datang ke rumah Allah kemudian dia mempelajari ayat dari ayat-ayat Allah, kata ulama hadis boleh membaca Quran, belajar tafsir, majelis ilmu, gitu kan, kecuali pasti mereka akan merasakan rahmat, ya kan, dan Allah SWT akan turunkan malaikat bersama di majelis itu. Dalam hadis yang lain juga, hadis Bukhari, dikatakan Allah SWT mengutus malaikat untuk setiap penuntut ilmu yang menebarkan sayapnya sehingga melindungi orang tersebut. Hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, siapa yang keluar untuk ilmu sama dengan mujahid di jalan Allah. Dan sekian ratus hadis berhubungan dengan fadilah majelis ilmu. Itu banyak sekali fadilahnya, banyak sekali. Dan manfaat yang anda dapatkan dipastikan sebelum hadir dan sudah hadir berbeda imannya, pasti. Akan ada motivasi-motivasi ibadah yang luar biasa. Mungkin dalam hadis, dalam pertemuan kita seperti ini, mungkin ada sebuah hadis yang anda dengar, sebuah ayat, sebuah kisah yang cukup mengubah hidup kita menjadi baik sampai kita meninggal. Sebagaimana juga kalau kita hadir di majelis yang buruk, orang selalu cerita tentang ini, tentang itu, dosa-dosa diceritain sama dia, memotivasi orang untuk melakukan maksiat. Bisa saja sebuah cerita zina, naudzubillah, yang menarik, kemudian merusak hidup kita sampai kita meninggal dunia. Maka majelis ilmu itu luar biasa, ya. Fadilahnya sangat banyak sekali. Bagaimana hukum seorang wanita muslim yang memiliki budak lelaki? Bolehkah memperlihatkan aurat dan berkhalwat sebagaimana dalam surah Ahzab ayat 55? Apakah budak menjadi mahram baginya? Jadi tidak boleh memperlihatkan aurat, tetap aja tutup aurat. Yang boleh wajah dan telapak tangan, tetapi dia dibolehkan berinteraksi sebatas tuan sama budaknya. Jadi budak ini boleh disuruh kerja ini, kerja itu, dan umumnya, gitu kan. Tapi kalau masalah berkhalwat berdua, ini ulama lebih cenderung mengatakan tidak ada khalwat di antara tuan sama budak. Nah, memang tidak dibolehkan bagi mereka, kecuali dalam sebuah rumah memang ada orang-orang lain, rame, masih ada orang, dan itu lain. Karena khalwat ini artinya berdua saja. Jadi bukan mahram juga, ya, bukan mahram di sini. Apa hukumnya budak bisa dikiaskan dengan hewan ternak karena ilatnya sama-sama diperjualbelikan? Nggak bisa, karena budak itu manusia, nggak bisa disamain dengan hewan ternak, beda, lain. Ini manusia, hewan ternak antum nggak bisa bebasin. Biar juga sapi antum bilang kau bebas, nggak bebas-bebas, gitu kan. Kalau budak lain, kamu bebas ya bebas, gitu kan. Lain, nggak bisa disamain. Ini apalagi bahasanya ilatnya sama, lain, nggak mungkin, nggak nyambung, ya. Apakah pembantu di zaman sekarang hukumnya sama dengan budak? Lah, jauh sekali. Pembantu-pembantu itu kan orang yang bebas. Ya akhi dan ukhti, budak ini didapat dari peperangan, bukan tetangga dipanggil kerja kemudian jadi budak, gitu. Ya. Tadi saya sudah sebutin penjelasannya. Ustaz, bagaimana penebusan dosa jika seseorang sering berbohong sampai dirinya sendiri tidak ingat berapa kali dia berapa kali dia telah berbohong? Ya akhi dan ukhti, dalam Islam bohong haram, dosa besar. Berbohong itu dosa besar, makanya syaitan selalu membuat kita bohong. Dan bohong ini seperti virus, sekali antum bohong, antum akan bohong lagi, terus berbohong tuh. Sekali antum berhenti, ya saya salah, minta maaf, tertutup pintu bohong itu. Apa sabda Nabi SAW? Lazimilah kejujuran walaupun di depan mata kalian kehancuran, dan jauhilah bohong walaupun di depan mata kalian keberhasilan. Tak bisa. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, sesungguhnya kejujuran itu akan membawa orang pada kebajikan, dan kebajikan akan membawa kepada surga. Dan hati-hatilah kalian dengan bohong. Bohong akan membawa orang kepada perbuatan kefajiran, ya, kefasikan, kedosa. Dan fajir itu akan membawa pelakunya pada api neraka. Jadi nggak boleh memang. Jangan sama sekali. Ini penyakit yang harus isti'adzah, jauhkan diri, belajar, latih, tinggalin. Itu maksiat kepada Allah, gitu kan. Ingat, syaitan selalu mau supaya dosa ini selalu melengket pada kita. Seperti ibaratnya kalau saya sering bahasakan, kalau tadi musuh, syaitan pegang pedang, saya pegang pedang. Lalu dia berhasil mendapatkan sebuah titik di dada saya untuk ditusuk misalnya. Pada saat dia tusuk, ikhwah, dan luka, syaitan usahakan luka kita itu boroknya nggak sembuh.
Ini saya sering bahasakan contoh rasional. Jadi setan selalu membuatkan kita jadwal dosa. Misal jam 8 pagi atau jam 7 sebelum keluar nonton gosip, dihiasi sama dia supaya jadi program rutin. Besok nonton lagi, lusa nonton lagi. Nanti itu jadi borok di badan kita tuh. Dosa terus ada. Nanti dibuatin jadwal lagi, duhur apa ini, asar apa lagi dan seterusnya. Maka harus dilawan, nggak boleh. Itu bahaya sekali. Bagaimana hukumnya seseorang yang belum pernah berkurban namun punya niat berkurban yang pahalanya ditujukan untuk orang tuanya dan memberikan uang kepada orang tua untuk berkurban? Kalau anda belum pernah, dahulukan diri sendiri. Dalam ibadah kaidahnya harus mendahulukan diri sebelum orang lain. Siapapun itu termasuk orang tua. Gitu kan? Jadi kita harus lakukan terlebih dahulu. Kita harus lakukan terlebih dahulu. Dalam sebuah kaidah fikih dikatakan oleh para ulama, ibadah itu harus didahulukan oleh seseorang untuk dirinya baru orang lain. Beranjak daripada hadis Bukhari, pada saat ada seseorang yang mengatakannya mau haji ya, dia bilang saya menjawab panggilanmu ya Allah untuk mengerjakan haji untuk keluargaku yang sudah meninggal. Kata Nabi SAW, kau sudah haji belum buat dirimu? Dia bilang belum. Kata Nabi, haji buat dirimu dulu, baru haji buat orang lain. Di Indonesia juga ada tradisi, ini selalu saya luruskan. Saf awal bagi laki-laki lebih pantas, lebih baik. Nah kalau kita dapat lowong, masuk dari kita, jangan silahkan orang lain. Gitu kan? Nah, Indonesia gitu, silahkan Pak masuk. Ini dia mesti dapat pahala di situ. Ada ikhwah baik, kemudian akhwatnya bilang sama temannya, kamu dulu deh yang nikah sama dia, saya nanti. Lalu kenapa? Anda yang harus dahulukan, karena ini adalah orang yang soleh, sama sebaliknya orang soleh begitu. Kan itu. Jadi harusnya memang kita mendahulukan diri kita dalam masalah kebaikan. Ya supaya saya nggak lupa nih, tadi saya diingatin sama teman-teman. Dari Al-Azhar kemarin sudah cukup banyak pertanyaan selalu masalah menikah, ini berkisar di masalah pernikahan. Hanya saya bilang sama teman-teman coba dibentuk aja, dikumpulin biografinya, kemudian nanti disatuin. Nanti kita bentuk tim untuk bisa membahas nih, kira-kira mana yang bisa dipertemukan. Jadi ikhwah yang masih lajang belum menikah boleh ngajukan ke teman-teman, sudah ada timnya, Mawaddah namanya kalau nggak salah ya, dibentuk. Nanti ajukan biografinya, akhwatnya juga begitu, sudah banyak yang masuk data-datanya. Nanti tinggal ambil formnya itu sama teman-teman panitia ya. Apa agamanya Maria Kiptia? Maria Kiptia dulunya orang Mesir. Kiptia kan orang Mesir. Kalau dulunya agamanya apa sebelum masuk Islam, Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas waktu Nabi SAW mengirimkan surat kepada Raja Mesir untuk masuk Islam, nah sebagai tanda terima kasih dihadiahkanlah Maria Kiptia itu. Nah, Kipti ini nama suku Mesir ya. Tapi saya tidak tahu agamanya sebelumnya apa. Bagaimana hukumnya menggunakan hewan sebagai bahan percobaan, penelitian? Allahu a'lam. Kalau saya tahunya ini tidak boleh. Kalau saya tahunya ya, nggak boleh. Gitu. Karena tidak boleh menyiksa hewan, karena dia digunakan dalam masalah penyiksaan. Pertanyaan seputar Idul Adha. Dalam satu keluarga, sang ayah membelikan hewan kurban untuk anak kandungnya, di mana anak tersebut sudah balik, dewasa dan memiliki pendapatan. Namun pendapatan anak itu jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan pendapatan ayahnya. Anaknya baru memulai bisnis, itu hukumnya gimana Ustaz? Apakah diperbolehkan? Anaknya tersebut belum menikah. Nggak ada hubungannya kurban sama menikah gitu. Jadi nggak ada masalah, menikah atau belum menikah boleh berkurban. Kalau ayahnya memang mau bersedekah, artinya ayahnya sudah berkurban buat dirinya, kemudian ada kelebihan dana dikurbankan juga buat anaknya, boleh saja, nggak ada masalah. Jadi kan, tapi kalau si anak sudah punya kemampuan, tidak usah lihat sudah sukses atau belum bisnisnya. Yang penting pada saat Idul Adha itu mampu membeli seekor kambing, beli aja, itu lebih bagus, gitu kan? Karena Allah SWT mengatakan, "Fasholli rabbika wanhar." Khusus Idul Adha itu, kejarlah sholatnya hadir Idul Adhanya dan selalulah berkurban kalau kalian punya kemampuan. Jadi kurban di sini lebih dekat, jumhur ulama mengatakan hukumnya wajib. Pengajian sebelum pernikahan itu ada dalilnya enggak? Kalau enggak, bagaimana memberi pengertian kepada orang tua bahwa itu enggak dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Jadi pengajian setahu saya sebelum pernikahan atau sudah pernikahan itu ada. Itu ada, karena Nabi SAW menyampaikan, gitu kan, menyampaikan di beberapa kejadian pernikahan sahabat, gitu kan, bahwasanya seperti ini hukumnya, seperti itu hukumnya disampaikan. Jadi nggak ada masalah. Terlebih lagi memang ilmu itu, majelis ilmu itu masih boleh dihubungkan kalau memang ada kesempatan. Kalau memang ada kesempatan. Gitu. Mengapa tidak boleh jual beli kucing? Nabi SAW larang. Ya, Nabi SAW melarang menjual
atau mengharamkan semua nilai rupiah, nilai uang dari hewan yang dilarang makan dagingnya. Hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya haram juga transaksinya. Jadi kita nggak boleh makan kucing kena bertaring, berarti nggak boleh dijual belikan. Mau tanya Ustaz, apa hukumnya nazar yang dibatalkan? Jika ada teman saya yang bernazar untuk bersedekah bila berhasil menjual sesuatu barang atau sekian banyak barang, pada saat itu terwujud, teman saya tersebut merasa keberatan dengan jumlah sedekah yang akan dikeluarkan. Tidak boleh lagi kalau sudah berhasil. Makanya jumhur ulama mengatakan nazar itu hukumnya makruh. Nazar hukumnya makruh. Jadi lebih baik nggak nazar gitu. Karena nazar itu kalau saya sembuh saya akan berikan makan 100 orang misalnya, itu nazar. Nah itu hukumnya makruh. Lebih baik kita nggak usah nazar begitu. Kalau Allah sembuhkan baru sedekah. Tapi jangan ikat diri kita dengan nazar. Karena kalau berhasil hukumnya wajib. Termasuk hal yang wajib ulama mengatakan dijalankan adalah nazar. Jadi kalau dia sudah berhasil begitu harus dikeluarin seperti yang dia niatkan. Tidak bisa lagi dia mengatakan berat, gitu kan? Lain kali jangan diulangin Allah, walaupun dia harus cicil. Ya. Ustaz, apabila seseorang menzalimi kita kemudian bolehkah kita membalasnya? Orang tersebut sudah merelakan apabila kita ingin membalasnya. Apakah membalas dendam di dunia menyebabkan berkurangnya pembalasan dari Allah di hari akhir? Jadi Allah mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah SWT, dan qadhiminal ghaidh, orang yang bisa menahan emosinya, balas dendam pada saat dia mampu, dia benar. Kita ini benar nih, terus kita sudah menang, kita bisa monjok dia misalnya, tapi kita nggak lakukan, gitu kan? Maka itu dikatakan qadhiminal ghaidh, orang yang menahan ghaidhnya, emosinya yang dia bisa lampiaskan, sementara dia punya potensi, dia punya ya kekuatan di situ, tapi dia tahan. Wal 'afina 'anil nas, lalu diikuti, lalu dia bisa memaafkan orang yang salah itu. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Memang mulianya agama kita di situ, saudaraku. Dalam kondisi orang zalim lalu dia minta maaf, kita maafin. Memang di situ puncak kemuliaan agama Islam, di situ. Gitu kan? Sebagaimana Anda berbuat dosa 50 tahun, kemudian hari ke-51 taubat nasuha, bersih sama Allah tuh dosanya 50 tahun. Kenapa kalau sama Allah diri Anda mau, sama orang lain Anda tidak mau? Gitu kan? Mestinya kita bisa terapin, dan itu subhanallah jauh lebih memudahkan orang itu. Berapa banyak orang yang seperti ini keadaannya waktu Nabi SAW masuk di Mekah, gitu kan? Ada banyak orang-orang seperti Abu Sufyan, Hindun, dulu benci dengan Islam. Bahkan sampai sebelum pembebasan kota Mekah, Abu Sufyan itu masih memimpin pasukan, gitu kan, untuk menyerang Madinah di perang Khandaq. Tapi Nabi SAW waktu masuk beliau mengatakan, hari ini adalah hari pemaafan. Hari inilah hari menunjukkan tentang kebenaran agama Allah, dimaafin semua. Bagaimana caranya supaya selalu memiliki hati yang lapang dan ikhlas? Pertama cari tahu dulu fadilahnya. Ya, fadilah. Jadi kalau kita sedang ditimpa musibah, apa fadilahnya? Kalau kita sedang berbuat sesuatu kebaikan, apa fadilahnya? Kita cari tahu fadilah. Fadilah itu membuat hati kita tenang. Kan gitu. Misal saya mau maafin orang, saya sudah utangin orang nih Ustaz, tapi belum dibayar-bayar sama dia. Cari tahu ada fadilahnya enggak? Ternyata ada hadis Nabi yang berbunyi, siapa yang mengutangkan orang, maka sama dia bersedekah setiap harinya setengah dari apa yang dia utangkan. Jadi kalau kita utangkan orang 5 juta 5 tahun belum dibayar, berarti 2,5 juta per hari. Kalau 5 tahun berapa pahalanya tuh? Kalau kita tahu pahalanya hari kiamat, kita tidak akan pernah mau, ya, kita tidak akan pernah permasalahkan lagi, gitu kan? Seperti kita dibayar dengan investasi akhirat yang luar biasa. Boleh nagih, nggak ada masalah. Tapi kita cari tahu fadilahnya, maka hati kita akan selalu lapang. Cari tahu fadilah amal yang sedang kita kerjakan atau cobaan yang sedang ada. Kemudian yang kedua, kita harus tahu, saudaraku, kalau segala sesuatunya kita jadikan sebagai beban, gitu kan? Maka berapa banyak beban yang akan kita pikul nih. Makin kita pelongkan, makin kita selesaikan, udah nggak usah dipermasalahkan, makin plong hati kita. Bahkan seorang sahabat dikatakan oleh Nabi SAW akan masuk dari pintu masjid ini saat ini, kata Nabi SAW, seseorang dari ahli surga. Lalu masuklah seorang sahabat, nggak dikenal di kalangan sahabat, biasa orangnya umum azan ke masjid, bukan perawi hadis misalnya,
orang khusus penuntut ilmu bersama Nabi, bukan, biasa saja. Orang-orang semua pada diam. Besok Nabi bilang lagi akan masuk dari pintu masjid ini ahli surga, masuk lagi orang yang sama. Sampai hari ketiga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu penasaran, apa nih orang nih, nggak pernah kelihatan khusus gitu, kenapa kok tiba-tiba Nabi tunjuk 3 hari betul-betul ahli surga. Dia bilang, datangi orang itu, saya mau jadi tamu rumah anda, bisa nggak? Boleh. Datanglah, diperhatikan selama 3 hari perilakunya orang ini, biasa aja. Sholat duhanya 2 rakaat, sholat malamnya juga bukan berarti tidak tidur semalam suntuk, zikirnya biasa saja, ya baca Quran tapi ya seadanya, bukan sesuatu yang istimewa. Setelah 3 hari kata Abdullah bin Umar, tahu nggak kamu kenapa saya nginap di rumahmu? Dia bilang, enggak, saya nginap di rumahmu karena saya temukan Rasulullah mengatakan 3 hari betul-betul kamu ahli surga. Apa yang kamu lakukan? Kata orang itu, oh karena itu Abdullah bin Umar, ketahuilah saudaraku, dia bilang, setiap malam kalau saya mau tidur, saya selalu memaafkan semua orang yang berbuat salah dengan saya, sehingga hati saya jadi plong setiap malam kalau mau tidur. Dan itu sebuah fadilah tuh, memaafin orang. Nah, ada sebuah poin di sini saudaraku. Ustaz, kalau orang berbuat zalim dengan saya sekian tahun, menggibah, memfitnah, kemudian saya maafin, enak benar dia? Enggak enak kok dia. Karena kalau anda maafkan dia sebelum dia minta maaf, anda dapat pahala, dia tetap dihukum sama Allah. Iya kan? Kenapa? Karena untuk membuat hukumnya Allah tidak berlaku padanya, dia harus minta maaf. Kalau dia tidak minta maaf, antum yang maafin saja, tetap hukumnya Allah berlaku padanya. Kita sedang menjalankan perintah Allah untuk memaafkan. Karena untuk melepaskan dia dari hukum, dia harus meminta maaf. Jadi maafin aja, tidak ada masalah. Karena tidak berarti dia lepas dari hukumannya, enggak. Gitu kan? Adakah doa atau ayat tertentu yang berkenaan dengan hal tersebut? Mungkin tadi beberapa contoh yang saya kasih ya, saya tidak terlintas sekarang. Apakah termasuk sunnah Nabi membaca surah Muluk dan sajadah sebelum tidur? Iya, hadisnya sahih. Iya, hadisnya sahih. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW cukup banyak ya. Nabi SAW selalu membaca surah sajadah setiap malamnya misalnya. Kemudian ada juga hadis kalau masalah surah Al-Mulk ada 30 ayat dalam Al-Quran, siapapun yang membacanya setiap hari, sebenarnya tidak berhubungan dengan sebelum tidur ya, setiap hari ya, maka dia akan selamat dari fitnah kubur. Bolehkah memakai apa ini, lianting Allah? Boleh saja ya, yang penting anda jauhi kloset, kamar mandi, tempat-tempat yang memang sifatnya apa, haram ya, tidak boleh ada zikrullah di situ. Salat duha awal jam berapa, batas akhirnya jam berapa? Kalau awal duha itu disebutkan dalam hadis pada saat unta sudah merasa teriknya matahari. Jadi kita ganti aja unta antum pada saat kita rasa terik matahari sudah panas, ya sudah duha, gitu kan? Jadi kurang lebih begitu, sudah terasa teriknya matahari lah. Sampai batas waktunya itu menjelang waktu zawal atau waktu duhur ya, menjelang waktu duhur. Ada 2 yang ingin saya tanyakan, apakah ada dalilnya mengenai larangan perempuan berenang di kolam renang khusus perempuan? Gitu. Setahu saya tidak ada. Enggak ada larangan perempuan untuk berenang, karena sabda Nabi SAW, ajarkan anak kalian berenang, kan? Menunggangi kuda, lempar tombak ya, kemudian memanah. Berarti di sini disuruh perintahkan untuk mengajar. Nah, berarti kalau mengajar menjadi keterampilan dia, laki-laki atau perempuan sama dibolehkan, gitu kan? Tidak ada masalah. Yang penting di sini jangan sampai aurat anda kelihatan. Masalahnya kemarin ada yang tanya di Kalibata itu, Ustadz gimana ya kalau perempuan pakai baju renang? Ya, tapi di kolam renang, cuman dia pakai baju renang muslimah. Saya bilang sekarang baju renang muslimah sama saja dengan baju renang tidak muslimah. Bedanya cuma ditambah topi di kepalanya. Nggak ada beda yang lain. Larangan memperlihatkan aurat itu artinya membentuk tubuh, itu larangan. Jadi kalau orang pakai baju ketat, terbungkus, kelihatan pahanya, itu semua sama saja memperlihatkan aurat. Tidak selamanya harus terbuka, tidak pakai kain. Pakai kain pun kalau membentuk itu sudah termasuk memperlihatkan aurat, gitu kan? Makanya disuruh menggunakan baju yang lebar. Jadi kalau anda memang mau pakai baju yang bisa dibuat baju yang artinya tidak juga berat, tapi baju yang kira-kira didesain yang lebih Islami itu insya Allah lebih baik. Jadi tidak ada, setahu saya tidak ada larangan. Kemudian jangan ditambah lagi ya, masya Allah ini banyak sekali. Ada kayak orang balas dendam nih sampai berapa pertanyaan gitu. Bagaimana bila ada sepasang suami istri menjadi budak
apakah mereka ketika menjadi budak boleh tinggal bersama? Apakah mereka terpisah? Apabila mereka terpisah, bagaimana nasib sang istri yang jadi budak? Apakah boleh digauli sang tuannya? Jadi ini hukum yang menarik memang saya lupa ingatkan tadi. Kalau budak wanita sudah menikah dengan budak laki-laki, sudah sah jadi istri laki-laki lain walaupun budak, maka sudah tidak halal bagi tuannya. Tidak halal bagi tuannya, gitu kan? Tapi ini kalau dia belum menikah itu lain, tapi kalau sudah menikah sudah tidak boleh. Sudah tidak boleh lagi hukumnya. Dan mereka boleh tinggal bersama, tidak ada masalah. Tapi mereka tinggal nanti sepakat dengan tuannya mengabdi dari jam berapa sampai jam berapa misalnya. Orang tua saya cerai sejak saya kecil dan saya belum pernah bertemu ayah saya sejak 4 tahun. Ketika saya SMA saya baru tahu kali ya alamat beliau. Namun saya ditolak oleh istri barunya. Apakah saya tetap harus mencoba ke rumahnya bertemu ayah saya karena saya sekarang tawakal saja kepada Allah? Ya kalau anda sudah berusaha untuk datang silaturahim kepada ayah, ya silahkan, ahlan wa sahlan, itu lebih baik. Kalau ditolak oleh istrinya kan yang tujuannya ketemu sama ayahnya gitu kan. Dan si istri tadi berdosa, nggak boleh. Dia tidak punya hak untuk melarang anaknya, nggak boleh memutus silaturahim gitu kan. Kalau anda memang sudah pergi ke sana dan sudah ketemu sama ayah, kemudian ayahnya yang tidak mau, ya jangan datang, nggak apa-apa. Tapi kalau ayahnya belum tahu, berusaha saja maksimal untuk bisa memberikan gambaran kalau anda ini anaknya dan ingin ketemu gitu. Saya ingin bertanya, sholat saat posisi i'tidal, apakah posisi tangan diluruskan atau kembali bersedekap? Saya pernah membaca buku yang saya kembali dia sholat dan ada hadis yang menguatkan kembali bersedekap di dada. Kalau saran saya dua-duanya, karena hadisnya sama. Hadisnya adalah bunyinya begini, kata para sahabat Nabi SAW, kalau bangun dari ruku maka anggota tubuh beliau kembali seperti semula. Nah di sini kembali seperti semula yang menjadi perselisihan di antara para ulama. Seperti semula ini seperti apa? Seperti sebelum salam kah? Maka yang mengatakan sebelum salam, tangannya sami Allah liman hamidah ditaruh ke sebelah kiri kanan pahanya. Karena dianggap hadits ini yang mengatakan Nabi SAW kalau bangun dari ruku kembali anggota tubuhnya seperti semula, maksudnya sebelum salam. Pendapat kedua mengatakan bersedekap, karena yang dimaksud seperti semula adalah setelah takbir Allahu Akbar taruh. Kan gitu. Maka mereka mengatakan bersedekap. Ibnu Qayyim rahimahullah menggabungkan keduanya, mengatakan karena dalilnya satu, ya cuman beda masalah pemahaman, maka sebaiknya seorang muslim bisa mengerjakan keduanya. Jadi diselang-selingkan gitu dan tidak menyalahkan satu sama yang lain. Bagaimana hukumnya bermain alat musik seperti gitar? Sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana tanggapan Ustaz dengan makhluk halus yang terekam kamera? Apakah itu fakta atau rekayasa? Setahu saya itu adalah rekayasa, setahu saya, gitu kan? Itu jadi tidak, Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuasaannya tidak akan pernah memberikan izin syaitan untuk bisa menjelma, nggak bisa. Kecuali dalam keadaan dua. Yang pertama, orang itu memang sudah mengabdikan diri dengan syaitan seperti para penyihir. Memang dasarnya sudah pergi ke gunung-gunung, minta-minta sama syaitan, nah akhirnya dia mengabdi, gitu kan? Nah itu mungkin syaitan menjelma di hadapan dia. Atau yang kedua, memang orang yang kena sihir dengan sangat kuat sihirnya, sehingga pada saat diruqyah dia kayak punya gambaran. Dia bilang, oh di belakang rumah saya ada syaitan, gambaran saja. Bukan berarti dia lihat sosok apa, itu gambaran syaitan. Nanti bisa minta kepada Allah untuk dimusnahkan syaitannya, itu bisa. Tapi selain ini tidak ada. Selain ini Allahu a'lam yang saya tahu tidak ada. Saya mau nanya sekali lagi, hari Sabtu besok ada undangan pernikahan teman di salah satu masjid di Bilangan Jakarta Selatan, tapi dalam acara itu ada musiknya. Bagaimana ya Ustaz? Datang di akad nikahnya, selebihnya nggak usah. Datang di akad nikahnya, selebihnya nggak usah. Allahu a'lam. Kenapa di Islam tidak dihilangkan saja namanya perbudakan? Ya Allah maunya begitu. Bagaimana bisa kita hilangkan? Gitu kan? Jangan pernah buka pintu pertanyaan apa-apa yang telah Allah tentukan, nggak boleh. Nanti kita akan banyak protes tuh. Kenapa sholat duhur dan asar 4 rakaat ya? Kenapa Allah nggak buat aja jam 2 siang 4 rakaat, gabungin keduanya? Loh Tuhan Anda maunya begitu? Gimana? Kita makhluk ya ikutlah, gitu kan? Itu hukum Allah SWT. Makanya kita harus berdalam akidah kita. Seperti Anda kerja di perusahaan, kita kan lagi tinggal di buminya Allah nih.
Semua Allah siapin, udaranya diri kita Allah ciptakan, fasilitas semua Allah ciptakan, semua miliknya Allah nih, udara, air, semua hewan-hewan, semua nih Allah, la ilaha illallah. Yang di langit, yang di bumi, yang kelihatan, tidak kelihatan, semuanya penciptaannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur semuanya. Maka Allah maunya menerapkan semaunya. Jangan kita bicara Allah yang menciptakan ya. Anda punya perusahaan nih, Anda punya pegawai 10 orang, gitu kan? Sekarang kita taruh peraturan. Kamu datang jam 7 pagi ya, keluar jam 5 sore. Pakai baju biru hari Senin, pakai baju merah hari Selasa, pakai baju kuning hari Rabu. Setiap hari kita kasih baju. Datang pegawainya jam 9 baru datang. Suruh keluar jam 5, pulang jam 5 sore, keluar jam 2 siang. Suruh pakai baju merah, dia pakai baju biru, dilanggar. Masih mau kita kerjakan? Berhentiin. Itu baru peraturan baju, baru peraturan kecil, jam masuk. Bagaimana dengan peraturannya Allah yang membuat kita? Itu cuma orang lain datang melamar kerja, kita sudah ribut dengan peraturan harus diikutin, gitu kan? Tidak mungkin. Maka itu hukum Allah SWT. Kalau hukum Allah kita belum bisa menerima, kita harus minta pada Allah, ya Allah berikan tuntunan hamba agar hamba bisa menerimanya. Bukan yang didahulukan penolakan, tidak bisa. Nanti kita akan protes banyak tuh. Sholat malam kenapa Allah tentukan ya? Kenapa nggak pagi-pagi aja? Kan Allah ciptain malam untuk istirahat. Loh Allah maunya malam gimana? Gitu kan? Ya kita yang mengadaptasikan diri, jangan hukumnya Allah yang ditolak, nggak bisa. Karena akan penolakan, nanti akan banyak tuh. Kenapa tolak di tangan laki-laki? Kenapa ada poligami? Kenapa ini? Kenapa itu? Semua serba protes, nggak bisa. Yang kita dahulukan bukan akal saudaraku, tapi hati, iman. Iman nanti yang akan memahami itu. Oh Allah maunya begini pencipta, kemudian akal ditugaskan sebagai tunggangannya, kendaraannya untuk bisa menerima itu. Mengapa isbal itu dosa besar? Apakah hanya karena kain yang lewat mata kaki saja sudah bisa masuk neraka? Jangan begitu memahaminya. Karena perintah Allah. Sama begini. Kenapa orang Islam harus sujud menghadap Ka'bah? Kan gitu. Kenapa harus ke Ka'bah? Ya Allah maunya Ka'bah. Gitu. Tuhan kita maunya begitu, ya ikutin. Orang Islam itu Muslim. Dia menyerahkan diri kepada Allah SWT. Jadi bukan karena kasus Ka'bahnya, tapi karena ada perintahnya. Nabi Muhammad SAW mengingatkan agar kita menaikkan kain, celana atau baju di atas mata kaki. Perintah Nabi, sunnah Nabi. Seperti Nabi suruh kita uduk sebelum sholat, seperti kita disuruh kalau nikah pakai akad nikah, kalimat. Masa Anda kalau akad nikah mau mengucapin kalimat akad nikah nggak protes Nabi? Gitu. Kemudian begitu disuruh larang isbal terus protes Nabi. Diterima apa yang suka, yang tidak disuka ditolak. Nggak bisa saudara. Pasti dalam kehidupan kita ini akan ada baiknya. Allah lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Insya Allah dengan kita dahulukan untuk belajar, kan kita mau nerima hukum Allah, nanti akan Allah bukain tuh. Kenapa ini dan kenapa itu akan ada jawabannya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana adab-adab untuk memanjatkan doa pada Allah yang baik dan benar? Lalu pada saat berdoa apakah kita boleh angkat tangan? Adabnya banyak sekali. Yang pertama ikhlas. Semua ibadah harus ikhlas, tulus karena Allah. Yang kedua menghadirkan hati, khusyuk, tunduk. Kemudian yang ketiga tidak terburu-buru dalam mengucapkan lafadznya dan memilih kata-kata yang baik, serta memulai dengan pujian kepada Allah, juga salawat kepada Nabi SAW. Sebagaimana seorang sahabat masuk masjid lalu berkata, ya Allah ampuni saya. Kata Nabi SAW, buru-buru sekali orang ini. Mestinya dia memuji Allah dulu, baru kemudian dia salawat kepadaku, barulah dia masukkan ke dalam, ya, baru dia masukkan hajatnya. Dalam hadis lain dikatakan semua doa terhijab, masih ditutup oleh Allah sampai dibacakan salawat untuk Nabi SAW. Jadi kita harus ucapin kalimat-kalimat yang benar, gitu kan. Kemudian tidak tergesa-gesa dalam menunggu jawabannya. Jadi ada orang subhanallah, ya Allah sembuhin saya, mau sekarang sembuh, nggak bisa, tunggu, sabar, gitu kan. Semua ini butuh proses. Begini misal contoh, ya Allah saya lapar, ada orang lapar nih berdoa, tiba-tiba hilang laparnya. Nggak mungkin, nggak ada proses ya. Tiba-tiba kita masih ada orang yang kesian, kita bisa dapat makanan, dikunyah dulu, kemudian masuk, dikelola sama perut, baru laparnya hilang. Semua butuh proses saudaraku. Nggak bisa mau buru-buru. Haus, minum dulu baru hausnya hilang. Cari air, minum baru hausnya hilang. Mau buang air besar, harus kamar mandi, nggak bisa sembarangan di mana-mana, ada prosesnya. Semua begitu, ada proses, jangan buru-buru. Ada orang subhanallah buru-buru sekali, maunya sekarang ya sekarang, nggak bisa, gitu kan. Jadi kita harus tidak tergesa-gesa. Kata Nabi SAW, pasti diterima doa seseorang dari kalian selama tidak tergesa-gesa.
Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa ciri-cirinya orang tergesa-gesa? Kata Nabi SAW, dia mengatakan, saya sudah berdoa, tetapi belum saya lihat jawabannya, lalu dia tinggalkan doa itu. Padahal bisa saja tinggal 2 hari, 3 hari dia berdoa sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmatin prosesnya. Kemudian juga gunakan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia. Kemudian juga termasuk dalam adabnya adalah tamak terhadap rahmat Allah. Kita lebih baik, kata ulama, berdoa lagi sehat bilang ya Allah pertahankan kesehatan ini, daripada sudah sakit baru kita bilang ya Allah sembuhin saya. Dua-duanya boleh, tapi lebih afdal kalau kita tamak, minta sementara sehat ditambah kesehatan, minta sudah kaya ditambah kekayaan, sudah pintar diminta tambah pintar. Itu lebih afdal daripada kita ya tidak meminta sesuatu setelah nikmat itu diangkat. Sudah sakit baru minta sembuh, sudah bangkrut baru minta rezeki. Mestinya dari sebelumnya, gitu kan. Jadi kita boleh tamak terhadap rahmat Allah SWT. Kalau boleh angkat tangan boleh, tentunya nggak ada masalah. Nggak ada masalah angkat tangan, tergantung kondisi Anda lihat mana yang bisa lebih ikhlas kepada Allah. Seiring perkembangan zaman, di smartphone saya ada aplikasi Muslim Pro. Gunanya untuk saya adalah bisa mengingatkan suatu waktu azan atau sholat. Saya bisa baca Al-Quran pada saat saya sedang menunggu sesuatu. Masalahnya smartphone tersebut selalu saya bawa kemanapun, termasuk kamar mandi. Apakah saat di tempat umum, apalagi tempat umum, bagaimana sebaiknya Pak Ustaz? Nggak ada masalah. Menyentuh fisik Al-Quran yang diharamkan dalam Islam, membawa fisik Al-Quran ke dalam tempat yang tidak dimuliakan seperti WC misalnya, ya bukan kamar mandi itu masih tidak ada masalah. WC dipisahin ya. Jadi Anda kalau di wastafel boleh baca bismillah kalau wudu, tapi jangan baca nama-nama Allah, atau tadi ada Quran itu di klosetnya, ya di klosetnya. Baik, kalau ini fisik Al-Quran murni, kayak Anda banyak taruh di masjid-masjid kita ini, maka itu tidak boleh tadi. Hukumnya junub tidak boleh sentuh, haid tidak boleh sentuh, nifas tidak boleh sentuh, nggak boleh masuk di dalam WC. Tetapi kalau dia bukan murni Al-Quran, tadi seperti di smartphone misalnya, itu nggak ada masalah, karena dia bukan Al-Quran, dia dikenalnya HP bukan Al-Quran, maka nggak ada masalah. Itu ulama sudah mengatakan tidak ada masalah. Allahu a'lam. Bolehkah seorang muslimah mempunyai hobi naik gunung? Untuk apa ukhti? Iya, untuk apa naik gunung? Boleh saja, tapi untuk apa gitu? Lebih baik mengasah keterampilan yang dibutuhin untuk masuk surga, didik anak kah, mengajar, ya, baca buku, hobi-hobi yang nyambung lah dengan dia. Kalau dia sudah naik gunung sampai di atas dapat apa? Sesuatu yang kecil sekali manfaatnya gitu kan? Allahu alam. Kalau menurut saya lebih baik kepada keterampilan yang lain, mungkin menjahit, mungkin keterampilan bahasa, nanti bisa membantu suaminya jadi sekretarisnya, nanti mungkin bisa didik anak, nanti melatih anak untuk ini dan itu. Keterampilan banyak sekali, masak lah dan segala macam hal yang berhubungan dengan wanita. Batasan apa saja yang membolehkan seorang muslimah berpergian sendiri dikarenakan orang tua berada di luar kota sehingga setiap akhir pekan rutin bepergian? Kalau menurut saya Allahu alam, jadi hadis yang berbunyi perjalanan tidak halal bagi wanita, kan itu, mengadukan perjalanan sehari semalam tanpa mahram, gitu kan? Itu kembali kepada sehari semalamnya. Ini ada dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan sehari semalam tolak ukurnya adalah zaman Nabi SAW, gitu kan? Jadi zaman Nabi itu antara Mekah Madinah jaraknya 3 hari. Berarti kalau sehari semalam itu sepertiganya Madinah, berarti sekitar 125 kilo, sudah nggak boleh lagi wanita berangkat tanpa mahram, gitu kan? Tapi pendapat kedua mengatakan tidak, sehari semalam ini dilihat memang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalau perjalanan seorang wanita misalnya dari Jakarta ke Lombok, pernah ada salah satu murid saya mengadakan perjalanan dengan istrinya, itu dari Jakarta ke Lombok dengan mampirnya 2 hari 2 malam. Ini nggak boleh, gitu kan? Kalau kurang dari 24 jam masih boleh saja. Kalau misalnya tempat orang tua Anda cuma 2 jam naik mobil, Jakarta Bandung misalnya 3 jam 4 jam, itu nggak ada masalah, masih dibawa ya 24 jam insya Allah masih boleh. Jadi patokannya masalah sehari semalamnya. Bolehkah umroh tanpa mahram, hanya pergi bersama sekelompok teman muslimah? Ini pendapat pertama tadi, ulama yang mengatakan juga tidak bolehnya perempuan safar tanpa mahram perjalanan sehari semalam. Maksudnya sehari semalam ini tolak ukurnya zaman Nabi SAW 125 kilo, berarti tidak boleh ya dalam pendapat ini ya. Dalam pendapat ini tidak dibolehkan. Tapi saya tanya kemarin Dr. Sulaiman Rahili pada saat beliau datang di Jakarta, salah satu ulama yang mengajar di Masjid Nabawi sekarang.
Saya kebetulan sangat dekat dengan beliau, saya tanya gitu kan, setelah saya terjemahkan di Masjid Al-Fatah, Syekh bagaimana sebenarnya hukum seperti ini? Beliau mengatakan khusus masalah haji umroh memang masih perselisih di antara para ulama gitu kan, tapi umumnya masih ada yang membolehkan pada saat memang tidak ada mahramnya sama sekali, dan kalau dia tidak pergi maka akan bermasalah buat dia. Ini ada pendapat ya, ada pendapat lain mengatakan tidak boleh, kalau tidak ada lagi mahram, tidak ada kewajiban dia untuk umroh atau haji. Allahu alam. Tapi kalau saya cenderung dengan tadi apa dikatakan Dr. Sulaiman Rahili, beliau mengatakan ini masih berselisih di antara ulama, dan umumnya masih ada yang membolehkan ya, kalau memang itu dalam haji dan umroh dikhawatirkan dia meninggal tidak sempat mengerjakan ibadah tersebut. Terlebih lagi ada pendapat kedua tadi mengatakan perjalanan sehari semalam dibolehkan ya. Pesawat dari Jakarta ke Jeddah kan 9 jam, bawah dari 24 jam gitu kan. Ini berbicara perjalanannya ya, bukan tiba di lokasi sudah nggak ada masalah, karena mahram itu dibutuhkan untuk memberikan keamanan kepada si wanita. Kalau sudah tiba lokasi dianggap sudah aman, perjalanannya yang dipermasalahkan. Apakah bila kita memberi sebagian penghasilan ke orang tua itu bisa dikatakan sebagai zakat? Enggak boleh. Zakat itu kan ada syaratnya, haul dan nisab. Haul itu masa setahun uang yang kita tabung diakumulasikan semua, dikeluarkan utang gitu kan, kemudian baru dikali 2,5%, kemudian ada 2,5% nisabnya ya, kalau mencapai 85 gram emas dikeluarkan 2,5%. Dan perlu Anda tahu, orang tua jalur ke atas, ayah, ibu, kakek, nenek, dan jalur ke bawah, anak, cucu tidak boleh terima zakat, nggak boleh terima zakat. Kalau ke samping boleh, paman, ponakan, sepupu silahkan, nggak ada masalah. Bagaimana sikap terbaik apabila saya memiliki ayah, ibu sudah wafat, selalu mengeluh mengenai uang, padahal uang tersebut akan diberikan kepada istri dan keluarga, keluarga ayah menikah lagi, sehingga saya malas untuk bertemu karena setiap bertemu selalu mengeluh mengenai uang. Kalau cuma mengeluh apanya harus dimalasin, biarin aja mengeluh nggak apa-apa, dengarin aja keluhannya. Yang Anda mampu bantu, yang tidak bahasakan kalau tidak mampu. Jangan sampai kita batasi silaturahim hanya karena keluhannya ayah, enggak usah. Menurut saya jangan ya, karena bertemu dengan ayah itu silaturahim itu luar biasa. Jadi kata ulama, walaupun ayahnya itu fasik, orang yang berbuat maksiat, tapi pada saat anaknya mengatakan, ya doain saya, hukum hadis Nabi berlaku, doa orang tua untuk anak mustajab. Jadi bisa saja diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya laki-laki yang sudah menikah, bagaimana kedudukan orang tua kandung dan mertua jika keduanya membutuhkan bantuan saya secara ekonomi? Mana yang harus saya dahulukan jika saya tinggal dengan mertua saya? Mertua tinggal hanya seorang ibu. Coba dibagilah dan coba dimusyawarahkan baik-baik gitu kan. Mohon maaf, penghasilan saya sekian, saya hanya bisa bantu sekian. Jadi dibagi, ya diatur sedemikian rupa supaya bisa semuanya mendapatkan. Bagaimana caranya menghilangkan najis waktu orang tidur mulutnya ketetesan air, air ludah anjing sampai ke tenggorokan? Cara menghilangkan najisnya gimana? Allahu alam nih. Ini kasus baru nih. Bisa anjing masukin air liur di mulutnya gitu. Karena ini saya belum pernah temukan ya gitu. Berarti dia lagi tidur ngangap gitu, terus anjingnya datang gitu. Ya semoga Allah maafin, semoga Allah hilangkan ya. Allahu alam, saya tidak tahu jawabannya ini harus seperti apa gitu. Karena tidak mungkin kita kumur-kumur sama pasir kan gitu. Ya. Ustaz, bagaimana sikap suami istrinya tidak taat dalam nasihat kebaikan, contoh untuk menutup auratnya? Sudah saya bilang tadi. Jadi diingatkan ya, disampaikan, insya Allah dengan ilmu maka mereka akan faham. Ustaz, apa hukumnya yoga dalam Islam? Saya tidak tahu secara khusus ya, di dalam itu ada apa di yoga itu. Saya tidak tahu. Kalau misalnya memang ada ritual-ritual tertentu gitu kan, ucapan-ucapan kalimat yang tidak jelas buat Anda. Saya kasih contoh misalnya tenaga dalam saja. Kalau belajar tenaga dalam itu kan kesannya kayak bela diri ya. Ternyata itu setelah diruqyah, semua teman yang pernah belajar tenaga dalam diruqyah pasti kesurupan. Kalau bukan kesurupan, muntah-muntah gitu kan. Ternyata dia tidak sadar gurunya mentransfer setan lah, dikasih mandi lah, apalah macam-macam. Itu semua tidak benar gitu. Allahu a'lam. Ya, kita masih, Nabi meluruh kita olahraga, Islam agama olahraga ya. Kita disuruh nunggangi kuda. Apa kata Nabi SAW? Ajarkan anak kalian menunggangi kuda dan suruhlah dia loncat di atasnya sementara kuda itu berlari. Kenapa nggak belajar itu? Nabi SAW menyuruh kita
ya, melempar tombak, memanah, banyak olahraga yang dibolehkan. Berlari, Nabi SAW pernah berlari dengan Aisyah, banyak yang lainnya gitu. Jadi kita coba carilah olahraga-olahraga yang aman secara syar'i. Apakah perbudakan diperbolehkan sampai saat ini? Mengapa perbudakan tidak kita lihat di Indonesia? Apakah ini termasuk sunnah yang hilang? Ya tetap berlaku hukum Allah sampai hari kiamat. Tapi setelah terjadi peperangan, ini dari awal saya bilang tadi, kalau di Indonesia tidak ada peperangan, bagaimana caranya ada budak? Gitu kan? Ya harus ada peperangan antara Muslim sama non Muslim, baru ada keterbudakan, gitu kan? Jadi ini bukan masalah sunnah sudah hilang, memang dia terjadi incidental bersamaan dengan kejadian yang ada. Kalau ada jihad, maka ada terbudakan itu. Allahu a'lam. Benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.